Haryono Wijaya memasuki Hotel Grand Nusantara di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, mengenakan pakaian sederhana yang sudah tampak usang. Hampir semua orang memalingkan wajah dan berpura-pura tidak melihat kehadirannya. Namun seorang pramusaji melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga siapapun, dan peristiwa setelahnya membuat seluruh hotel terdiam. Hotel Grand Nusantara dikenal sebagai tempat menginap para pengusaha besar, pejabat penting, tokoh terkenal, dan tamu berpengaruh dari berbagai daerah di Indonesia. Di mata sebagian besar karyawan, pintu kaca megah hotel itu seolah hanya terbuka bagi mereka yang terlihat kaya raya. Pagi itu lobi hotel jauh lebih sibuk daripada biasanya karena sebuah konvensi investor Asia Tenggara telah memesan hampir seluruh kamar premium sehingga percakapan para tamu penting memenuhi ruangan berlantai marmer mengilap. Di balik meja resepsionis, Maya Anindita, kepala resepsionis, sedang merapikan dokumen dengan gerakan yang rapi dan terlatih. Matanya yang terbiasa menilai tamu kelas atas langsung memperhatikan setiap orang yang memasuki hotel. Ketika melihat seorang pria lanjut usia berpakaian sangat sederhana, dahinya pun berkerut. Rambut pria itu yang mulai memutih di sisi rapi ke belakang, ia mengenakan jaket kanvas biru tua yang bagian lengannya telah memudar, kaos polo lama, celana bahan sederhana, sepatu kulit yang tampak telah dipakai bertahun-tahun, dan di tangan kanannya tergenggam koper kulit coklat tua yang terlihat menyimpan banyak perjalanan hidup. Haryono Wijaya melangkah perlahan menyusuri lobi sambil memandangi lampu kristal besar dengan wajah tenang tanpa sedikit pun kesombongan, seolah ia telah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Maya Anindita saling bertukar pandang dengan Nadira Kusuma, resepsionis lain yang bertugas pagi itu, lalu keduanya tersenyum tipis, senyum sinis yang muncul ketika seseorang merasa orang lain tidak pantas berada di tempat tersebut. Pria tua itu menghampiri meja resepsionis dan berkata dengan sopan, "Selamat pagi, saya ingin memesan satu kamar." Tanpa mengangkat pandangan dari berkas-berkas di depannya, Maya Anindita bertanya datar, "Apakah Bapak sudah memiliki reservasi?" Pria itu menggeleng pelan. "Belum, saya baru tiba di Jakarta." Baru saat itu Maya Anindita menatapnya, tetapi bukan dengan keramahan. Ia mengamati pakaian sederhana, sepatu usang, dan koper tua yang dibawanya sebelum berkata dengan nada sopan yang dipenuhi penghinaan, "Maaf, Pak, semua kamar kami sudah penuh." Haryono Wijaya menganggukkan kepala perlahan lalu menjawab tenang, "Kalau begitu mengapa saya melihat masih ada kamar kosong di sayap eksekutif?" Wajah Maya Anindita langsung berubah karena tidak menyangka pria itu mengetahui hal tersebut. "Kamar-kamar itu hanya diperuntukkan bagi tamu istimewa," jawabnya singkat. "Lalu apa yang membuat seseorang dianggap istimewa?" tanya Haryono Wijaya dengan tenang. Pertanyaan sederhana itu membuat Maya Anindita terdiam karena ia sendiri enggan mengucapkan jawaban sebenarnya. Setelah beberapa detik ia hanya berkata, "Mungkin Bapak bisa mencoba hotel lain yang lebih sesuai. Kalau perlu saya bisa memesankan taksi." Haryono Wijaya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Ia hanya memandang Maya Anindita dengan tatapan dalam yang dipenuhi kesedihan lama, seolah perlakuan seperti ini bukanlah hal baru baginya. Akhirnya ia berkata pelan, "Tidak perlu. Terima kasih atas waktunya." Dengan langkah setenang saat datang, ia berbalik menuju pintu keluar. Tepat ketika itu, Bima Adinugraha, manajer Hotel Grand Nusantara, muncul dari koridor administrasi sambil merapikan dasinya. Melihat pria berpakaian sederhana itu berjalan keluar, ia menghampiri Maya Anindita dan bertanya, "Siapa orang itu?" Maya Anindita menjawab tanpa ragu, "Bukan orang penting, Pak. Hanya seorang pria yang ingin menginap tanpa reservasi. Jelas bukan tipe tamu hotel kita." Bima Adinugraha mengangguk puas lalu berkata, "Bagus. Kita tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk ke tempat seperti ini. Para investor berada di berbagai sudut hotel. Kita harus menjaga standar pelayanan kita," kata Bima Adinugraha dengan nada tegas. Sementara itu, Haryono Wijaya berhenti sejenak di dekat pintu keluar dan memandangi suasana lobi seolah sedang mengingat setiap detail yang dilihatnya. Tak lama kemudian pandangannya tertuju ke sudut restoran Nusantara Rasa, tempat seorang pramusaji muda sedang menata meja untuk sarapan pagi. Rambut Larasati Pramesti diikat rapi membentuk sanggul sederhana. Seragamnya bersih dan rapi, gerakannya cekatan, namun yang paling menonjol darinya adalah senyumnya. Walaupun bekerja sendirian dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya,
Ia tetap tersenyum hangat sambil melipat serbet satu persatu dengan penuh perhatian. Haryono Wijaya memperhatikannya beberapa saat sebelum perlahan mengubah arah langkahnya menuju restoran. Larasati Pramesti begitu fokus pada pekerjaannya hingga baru menyadari kehadiran pria itu ketika ia berhenti tepat di samping meja yang sedang ditatanya. Dengan suara tenang Haryono Wijaya bertanya, "Permisi, apakah sarapan sudah mulai disajikan?" Larasati Pramesti mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria berambut putih dengan pakaian sederhana serta koper kulit tua di tangannya. Berbeda dengan orang-orang lain di hotel itu, ia sama sekali tidak menilai penampilannya. Ia hanya tersenyum tulus lalu berkata, "Selamat pagi, Pak. Kami masih menyiapkan hidangan, tetapi sebentar lagi sarapan akan dimulai. Silakan Bapak duduk terlebih dahulu. Sementara menunggu, bagaimana kalau saya membuatkan secangkir teh melati hangat?" Haryono Wijaya tampak sedikit terkejut oleh keramahan itu. "Benarkah Anda bersedia melakukannya?" tanyanya. Larasati Pramesti tersenyum semakin lebar. "Tentu saja, Pak. Itu memang bagian dari pekerjaan saya. Lagi pula," katanya sambil sedikit merendahkan suara, "saya sangat senang meracik teh. Bagi saya, itu memberikan ketenangan seperti meditasi." Untuk pertama kalinya sejak memasuki hotel, Haryono Wijaya tersenyum tulus. "Kalau begitu saya akan sangat senang menikmati secangkir teh." "Terima kasih." Larasati Pramesti mempersilakannya duduk di meja dekat jendela yang diterangi cahaya matahari pagi. Haryono Wijaya meletakkan koper kulitnya di kursi sebelah lalu duduk dengan tenang sambil memperhatikan Larasati Pramesti bekerja. Setiap gerakannya tampak anggun dan efisien, tidak tergesa-gesa namun juga tidak lambat. Semua dilakukan dengan teliti dan penuh perhatian. Beberapa menit kemudian Larasati Pramesti kembali membawa nampan berisi teko keramik yang masih mengepulkan uap dan secangkir teh melati hangat dalam cangkir porselen. Dengan lembut ia meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Silakan, Pak. Semoga Bapak menyukainya." Haryono Wijaya memandangi cangkir itu sejenak, lalu menatap Larasati Pramesti dan berkata pelan dalam bahasa Jawa halus, "Matur nuwun sanget." Larasati Pramesti langsung terdiam. Matanya membelalak, lalu tanpa berpikir ia menjawab dengan fasih, "Sami-sami, Pak." Keheningan yang muncul sesudahnya hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa sangat panjang. Haryono Wijaya menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan, sementara Larasati Pramesti menyadari apa yang baru saja ia lakukan hingga pipinya memerah. "Anda bisa berbahasa Jawa krama?" tanya Haryono Wijaya pelan. Larasati Pramesti mengangguk malu. "Sedikit, Pak. Saya mempelajarinya sendiri." "Belajar sendiri? Mengapa?" tanya Haryono Wijaya. Larasati Pramesti terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab dengan jujur, "Karena Nenek Rukmini. Ketika masih muda, beliau pernah bekerja untuk keluarga Wijaya. Sejak kecil beliau sering bercerita kepada saya tentang keluarga itu, tentang budaya Jawa, tentang bahasa yang santun, dan tentang kebaikan mereka. Setelah beliau meninggal, saya memutuskan mempelajari semuanya agar saya merasa tetap dekat dengannya." Haryono Wijaya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Larasati Pramesti dengan tatapan yang sulit dipahami. Perlahan kedua matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Nenekmu?" Larasati Pramesti mengangguk pelan. "Beliau wanita yang luar biasa. Beliau selalu mengajarkan bahwa kekayaan seseorang bukan ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya, melainkan oleh cara ia memperlakukan orang lain." Mendengar kalimat itu, Haryono Wijaya tersenyum lirih, bukan karena ingin menertawakan, melainkan karena kata-kata tersebut menyentuh kenangan yang sangat dalam di hatinya. "Nenekmu benar-benar perempuan yang bijaksana," katanya pelan. Larasati Pramesti membalas dengan senyum tulus lalu berkata, "Menurut saya, Bapak juga tampaknya seorang yang sangat bijaksana." Menyadari bahwa mungkin ucapannya terdengar terlalu berani, Larasati Pramesti segera mundur selangkah lalu berkata dengan malu, "Maaf, Pak. Kadang saya terlalu banyak bicara." Haryono Wijaya menggeleng pelan sambil tersenyum hangat. "Tidak perlu meminta maaf.
Sudah sangat lama tidak ada orang yang berbicara kepada saya setulus ini, tanpa rasa takut dan tanpa maksud tersembunyi. Larasati Pramesti tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas dengan senyum tulus lalu sedikit menundukkan kepala sambil merapatkan kedua tangan di depan tubuh. Sebuah sikap hormat yang ia pelajari dari berbagai video mengenai tata krama budaya Jawa yang hampir setiap malam ia pelajari untuk mengenang nenek Rukmini. Selamat datang di Hotel Grand Nusantara, Pak. Semoga Bapak menemukan ketenangan yang Bapak cari di sini. Setelah itu Larasati Pramesti kembali melanjutkan pekerjaannya dan meninggalkan Haryono Wijaya menikmati secangkir teh melati hangat sendirian. Yang tidak pernah ia bayangkan adalah bahwa sapaan sederhana dan sikap hormat itu telah mengubah segalanya. Pria berpakaian sederhana yang duduk di depannya bukan sekadar tamu biasa, melainkan Haryono Wijaya, seorang miliarder yang memiliki salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia sekaligus pemilik sebenarnya Hotel Grand Nusantara. Hari itu ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk mencari tahu siapa yang benar-benar layak bekerja di hotel miliknya. Uap teh yang disajikan Larasati Pramesti masih mengepul pelan, namun sesuatu yang jauh lebih besar segera terjadi. Haryono Wijaya menyeruput tehnya perlahan, menikmati setiap tegukan. Bukan rasa teh yang membuatnya terkesan, melainkan ketulusan seorang gadis muda yang sama sekali tidak mengetahui siapa dirinya. Sambil memperhatikan aktivitas restoran, pikirannya melayang ke masa lalu ketika masih muda bekerja mengangkat peti-peti berat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di bawah terik matahari. Saat itu tidak ada seorang pun yang meliriknya, apalagi membayangkan bahwa pemuda kurus penuh keringat itu suatu hari akan membangun kerajaan bisnis yang begitu besar. Kenangan itulah yang membuatnya mempertahankan kebiasaan mengunjungi berbagai properti miliknya setiap tahun dengan pakaian sederhana tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin melihat sendiri bagaimana para karyawan memperlakukan orang biasa yang tampak tidak memiliki kekuasaan maupun kekayaan. Hotel Grand Nusantara merupakan salah satu properti terbaru yang dibelinya melalui jaringan perusahaan PT Cakrawala Nusantara Group sehingga identitasnya tetap dirahasiakan. Rangga Wiratama masih menjabat sebagai administrator hotel tanpa pernah mengetahui bahwa selama ini ia bekerja langsung untuk seseorang yang belum pernah ditemuinya. Setelah menghabiskan teh, Haryono Wijaya berdiri perlahan. Ia merasa belum cukup melihat keadaan hotel itu dan ingin mengetahui bagaimana tempat tersebut benar-benar dijalankan. Ia berjalan menuju taman dalam hotel yang dipenuhi air mancur hias, bangku-bangku kayu jati, serta pepohonan yang dirawat dengan sangat rapi. Beberapa tamu duduk menikmati kopi sambil membicarakan investasi dan kerja sama bisnis. Haryono Wijaya memilih duduk di bangku yang agak jauh dan memperhatikan suasana di sekelilingnya. Tidak lama kemudian ia menyadari bahwa ada seseorang yang juga sedang mengamatinya. Seorang pria parubaya dengan setelan jas gelap yang sangat rapi berjalan menyusuri taman sambil menyapa para tamu dengan senyum lebar dan jabat tangan penuh percaya diri. Pria itu adalah Bima Adinugraha, manajer hotel yang sebelumnya ia lihat di lobi. Namun ketika pandangannya bertemu dengan Haryono Wijaya, senyum itu langsung menghilang. Bima Adinugraha mengubah arah langkahnya lalu menghampiri dengan wajah serius. "Permisi, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya terdengar lebih seperti interogasi daripada sapaan. Haryono Wijaya menjawab tenang, "Saya hanya sedang beristirahat." Bima Adinugraha menyilangkan tangan di depan dada lalu berkata, "Taman ini hanya boleh digunakan oleh tamu hotel. Apakah Bapak menginap di sini?" Haryono Wijaya menjawab santai, "Belum. Saya tidak mendapatkan kamar karena resepsionis mengatakan hotel ini sudah penuh." Senyum puas langsung muncul di wajah Bima Adinugraha. "Benar, Pak. Kami memang tidak bisa menerima semua orang. Namun kalau Bapak mau, saya bisa menunjukkan beberapa hotel lain di sekitar sini yang tarifnya jauh lebih terjangkau." Haryono Wijaya menatap Bima Adinugraha cukup lama. Dari sorot matanya ia melihat kesombongan, penghinaan yang berusaha disembunyikan, dan kesalahan besar yang sering dilakukan orang-orang yang menganggap jabatan lebih berharga daripada martabat manusia. Dengan tenang ia berdiri lalu berkata, "Terima kasih atas perhatian Bapak, tetapi saya rasa saya akan duduk di sini beberapa saat lagi." Bima Adinugraha segera melangkah lebih dekat hingga memasuki ruang pribadi Haryono Wijaya sambil berkata dengan nada tegas, "Maaf, Pak, tetapi saya harus meminta Bapak untuk pergi."
Tiba-tiba terdengar suara dari seberang taman, "Bima." Keduanya menoleh dan melihat Rangga Wiratama berjalan mendekat. Pria itu berpenampilan rapi dengan rambut yang mulai memutih di pelipis serta sorot mata yang menunjukkan pengalaman panjang di dunia bisnis. Ia menghampiri mereka dengan senyum diplomatis lalu bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Bima Adinugraha segera menjawab, "Semua terkendali, Pak Rangga. Saya hanya sedang menjelaskan kebijakan hotel kepada Bapak ini." Rangga Wiratama kemudian memandang Haryono Wijaya. Selama sesaat muncul kilasan aneh di wajahnya, seolah ada rasa mengenal namun ia tidak yakin. Perasaan itu segera hilang. Ia mengulurkan tangan sambil berkata, "Selamat datang di Hotel Grand Nusantara. Perkenalkan, saya Rangga Wiratama, administrator hotel ini." Haryono Wijaya menyambut jabat tangannya dengan sopan. "Senang bertemu dengan Bapak." Rangga Wiratama kemudian bertanya, "Apakah Bapak menginap di hotel kami?" Haryono Wijaya menjawab tenang, "Sayangnya belum. Saya diberitahu bahwa semua kamar sudah penuh." Mendengar jawaban itu, Rangga Wiratama langsung mengernyit lalu menoleh kepada Bima Adinugraha. "Penuh? Bukankah masih ada setidaknya 3 suite eksekutif kosong di sayap utara?" Wajah Bima Adinugraha seketika memerah. Saya mengira kamar-kamar itu akan digunakan untuk reservasi mendadak, Pak." Rangga Wiratama berkata tegas, "Tolong segera siapkan 1 kamar terbaik untuk Bapak ini." Bima Adinugraha sempat membuka mulut ingin membantah, tetapi tatapan Rangga Wiratama membuatnya mengurungkan niat. "Baik, Pak. Permisi." Ia pun segera pergi meninggalkan taman. Setelah mereka berdua tinggal sendirian, Rangga Wiratama berkata dengan nada menyesal, "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Kadang-kadang staf kami terlalu berlebihan dalam menjalankan aturan." Haryono Wijaya hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Justru dari kejadian seperti ini saya bisa mengetahui bagaimana sebuah tempat sebenarnya dikelola." Rangga Wiratama memandangnya dengan penuh perhatian. "Bapak tampaknya orang yang sangat jeli dalam mengamati sesuatu." Haryono Wijaya mengangguk pelan. "Saya belajar bahwa kebenaran terbesar sering tersembunyi di balik hal-hal kecil." Rangga Wiratama mengangguk setuju lalu bertanya, "Boleh saya tahu apa tujuan Bapak datang ke Jakarta?" Haryono Wijaya menjawab singkat, "Urusan pekerjaan dan juga kenangan." Sebelum percakapan berlanjut, seorang karyawan datang tergesa-gesa membawa pesan penting. Rangga Wiratama meminta izin lalu mengikuti karyawan tersebut, meninggalkan Haryono Wijaya kembali sendirian. Setelah beberapa saat, Haryono Wijaya berjalan menuju restoran karena ingin bertemu lagi dengan Larasati Pramesti, gadis muda yang telah menyentuh hatinya hanya melalui beberapa kalimat sederhana. Namun ketika tiba di sana, Larasati Pramesti sudah tidak bertugas lagi. Yang terlihat hanyalah seorang perempuan paruh-baya berwajah lelah sedang membersihkan meja. Haryono Wijaya menghampirinya dan bertanya dengan sopan, "Permisi, Bu. Pramusaji muda yang tadi bertugas di sini, apakah Ibu tahu dia sekarang berada di mana?" Perempuan itu menatapnya dengan ramah lalu menjawab, "Maksud Bapak Larasati Pramesti? Gilirannya di restoran sudah selesai. Sekarang kemungkinan besar dia sedang bekerja di bagian laundry." Haryono Wijaya tampak terkejut. "Di laundry?" Perempuan itu mengangguk. "Benar, Pak. Dia bekerja di 3 bagian sekaligus. Pagi di restoran, siang di laundry, malah membantu bagian housekeeping membersihkan kamar." Mendengar itu hati Haryono Wijaya terasa sesak. Dia bekerja sebanyak itu? Perempuan tersebut menghela napas panjang. "Larasati Pramesti adalah salah satu karyawan paling rajin yang pernah saya kenal. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlambat, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Tapi hidupnya sangat berat." Haryono Wijaya bertanya pelan, "Apa maksud Ibu?" Perempuan itu sempat ragu sebelum akhirnya menurunkan suaranya. "Dia merawat Ibu Dewi Lestari seorang diri. Kondisi ibunya sangat sakit dan membutuhkan pengobatan yang biayanya tidak sedikit.
Karena itulah Larasati Pramesti mengambil 3 giliran kerja setiap hari hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Kadang-kadang dia hampir tidak punya waktu untuk tidur. Haryono Wijaya terdiam cukup lama mencerna semua cerita itu. Kini ia akhirnya memahami mengapa senyum Larasati Pramesti terasa begitu tulus. Senyum itu bukan lahir dari kehidupan yang mudah, melainkan dari seseorang yang memilih menjadi cahaya bagi orang lain meskipun dirinya sendiri sedang hidup di tengah begitu banyak kesulitan. "Siapa nama ibu?" tanya Haryono Wijaya dengan sopan. Perempuan itu tersenyum hangat lalu menjawab, "Nama saya Sri Mulyani Hartono. Saya sudah bekerja di hotel ini selama bertahun-tahun." Haryono Wijaya mengangguk penuh rasa hormat. "Terima kasih banyak, Bu Sri. Terima kasih sudah menceritakan semua ini kepada saya." Sri Mulyani Hartono tersenyum tipis lalu berkata, "Larasati Pramesti pantas dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli kepadanya. Sayangnya, di tempat ini orang seperti itu masih sangat sedikit." Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Haryono Wijaya tidak menuju kamar yang baru disiapkan untuknya. Ia justru berjalan ke lantai bawah menuju ruang laundry hotel. Begitu pintu terbuka, hawa panas langsung menyergap wajahnya. Mesin-mesin industri bekerja tanpa henti. Uap panas memenuhi ruangan hingga udara terasa berat untuk dihirup. Di tengah suasana itu, ia melihat Larasati Pramesti sedang melipat spray dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua tangannya bergerak tanpa henti mengikuti irama yang sudah menjadi kebiasaan. Wajahnya memerah karena panas, beberapa helai rambut terlepas dari sanggulnya. Namun ia tetap bekerja tanpa sedikit pun mengeluh. Haryono Wijaya memperhatikannya diam-diam hingga tiba-tiba sebuah pemandangan membuat dadanya dipenuhi amarah. Bima Adinugraha masuk melalui pintu belakang laundry dengan langkah keras. Tanpa basa-basi ia melempar setumpuk handuk ke lantai tepat di depan kaki Larasati Pramesti. Lipatannya berantakan. "Kerjakan semuanya dari awal," katanya dingin. Larasati Pramesti menatap handuk-handuk itu lalu memandang Bima Adinugraha dengan tenang. "Pak Bima, handuk-handuk ini saya lipat sendiri tadi pagi sesuai standar hotel." Wajah Bima Adinugraha langsung berubah. "Apa kamu sedang membantah perintah saya?" Larasati Pramesti segera menggeleng. "Bukan begitu, Pak. Saya hanya ingin menjelaskan." Namun Bima Adinugraha langsung memotong ucapannya. "Kamu dibayar bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk patuh. Kalau tidak suka dengan aturan di sini, pintu keluar selalu terbuka." Larasati Pramesti menundukkan kepala. Ia menelan semua kata yang ingin diucapkannya. Dari kejauhan Haryono Wijaya melihat bahunya sedikit bergetar, tetapi gadis itu tidak menangis. Ia hanya membungkuk, memungut kembali handuk-handuk yang berserakan lalu mulai melipatnya lagi dengan tenang. Melihat itu Bima Adinugraha tersenyum sinis. "Nah, begitu lebih baik. Jangan pernah lupa posisi kamu." Setelah mengatakan itu ia berbalik dan berjalan keluar, melewati Haryono Wijaya tanpa sedikit pun menyadari siapa pria yang berdiri di dekat pintu tersebut. Begitu pintu laundry tertutup, Haryono Wijaya perlahan menghampiri Larasati Pramesti. Gadis itu mengangkat wajahnya dan ketika mengenalinya, ia berusaha tersenyum walaupun senyum itu tidak mampu menyembunyikan kesedihan di matanya. "Bapak sedang apa di sini?" tanyanya pelan. Haryono Wijaya menjawab lembut, "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas teh yang tadi Anda buatkan, tetapi sepertinya saya datang pada saat yang kurang tepat." Larasati Pramesti segera menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak. Semua ini memang bagian dari pekerjaan." Haryono Wijaya memandangnya dengan prihatin. Apakah diperlakukan seperti itu juga dianggap bagian dari pekerjaan? Gadis itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih. Kalau seseorang sangat membutuhkan pekerjaan, lama-kelamaan dia belajar menahan banyak hal. Haryono Wijaya menghela napas. "Itu tidak benar." Larasati Pramesti tersenyum tipis meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. "Banyak hal dalam hidup memang tidak adil, Pak. Tetapi kami tetap harus melangkah." Haryono Wijaya memandangnya tanpa berkata-kata. Ia melihat keberanian, harga diri, dan keteguhan yang tidak mampu dihancurkan oleh penghinaan apapun.
Semua itu mengingatkannya pada dirinya sendiri puluhan tahun yang lalu. Setelah beberapa saat ia bertanya dengan lembut, "Larasati Pramesti, boleh saya bertanya sesuatu?" Gadis itu mengangguk. "Tentu, Pak." Haryono Wijaya berkata, "Mengapa Anda mempelajari bahasa Jawa Krama begitu serius?" "Bukan hanya beberapa ungkapan, tetapi benar-benar mendalaminya." Tangan Larasati Pramesti berhenti melipat seprai. Tatapannya menerawang jauh seolah sedang kembali ke masa lalu. "Semua karena Nenek Rukmini," katanya perlahan. "Beliau pernah bekerja selama bertahun-tahun untuk keluarga Wijaya. Beliau selalu menceritakan keluarga itu dengan penuh rasa hormat dan syukur. Katanya mereka memperlakukan beliau seperti keluarga sendiri, padahal beliau hanyalah seorang karyawan rumah tangga." Mendengar nama keluarganya sendiri disebut, jantung Haryono Wijaya seakan berhenti berdetak. "Keluarga Wijaya?" tanyanya perlahan. Larasati Pramesti mengangguk. "Ya. Nenek Rukmini. Memang tidak pernah bertemu anak-anak mereka karena saat itu mereka tinggal di kota lain, tetapi beliau selalu menyimpan foto keluarga mereka. Beliau sering berkata bahwa mereka adalah keluarga yang penuh kehormatan." Gadis itu berhenti sejenak dan air mata mulai memenuhi kedua matanya. Beberapa tahun setelah berhenti bekerja, ketika Nenek Rukmini jatuh sakit, beliau menerima sepucuk surat dari Yayasan Keluarga Wijaya. Di dalamnya ada uang yang cukup untuk membiayai seluruh pengobatannya serta sebuah pesan singkat yang tidak pernah beliau lupakan. "Untuk sahabat kami tercinta, dengan rasa terima kasih yang tak akan pernah berakhir. Salam hormat, Keluarga Wijaya." Air mata mulai mengalir di pipi Larasati Pramesti, tetapi ia tidak berusaha menghapusnya. Ia membiarkan setiap tetes jatuh begitu saja. Dengan suara pelan ia berkata, "Berkat surat itu, Nenek Rukmini bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Sebelum beliau meninggal, beliau meminta saya berjanji untuk terus mempelajari bahasa dan tata krama Jawa serta menjaga nama baik keluarga Wijaya yang telah begitu baik kepadanya. Itulah sebabnya saya belajar setiap malam, meskipun lelah dan hampir tidak punya waktu. Bagi saya, janji kepada orang yang kita cintai adalah sesuatu yang suci." Mendengar semua itu, Haryono Wijaya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokannya terasa sesak dan matanya mulai memanas karena ia tahu persis siapa yang telah mengirim surat beserta bantuan itu bertahun-tahun silam. Surat tersebut dikirim oleh ayah saya, Sudarma Wijaya, dan ibu saya, Kartini Wijaya. Keluarga yang selama ini dihormati oleh Larasati Pramesti adalah keluarganya sendiri. Perempuan yang diperlakukan seperti saudara oleh kedua orang tuanya ternyata adalah Nenek Rukmini, nenek dari gadis yang kini berdiri di hadapannya. Takdir mempertemukan mereka kembali setelah puluhan tahun berlalu. Dengan suara yang bergetar Haryono Wijaya bertanya pelan, "Siapa nama lengkap nenekmu?" Larasati Pramesti menjawab tanpa ragu, "Rukmini Wulandari." Mendengar nama itu, Haryono Wijaya menutup matanya sejenak. Nama tersebut bergema di dalam ingatannya seperti kenangan yang tak pernah pudar. Ia masih mengingat perempuan yang selalu membuat kue tradisional paling lezat, yang sering menyanyikan tembang Jawa sambil merapikan rumah, dan yang dicintai kedua orang tuanya layaknya saudara sendiri. Ia ingin segera mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Larasati Pramesti. Namun sebelum sempat berbicara, pintu ruang laundry tiba-tiba terbuka dengan keras. Bima Adinugraha masuk kembali bersama dua petugas keamanan hotel, Yoga Prasetya dan Danu Saputra. Sambil menunjuk ke arah Haryono Wijaya, ia berkata dengan nada kasar, "Itu dia orangnya. Orang ini berkeliaran di area hotel tanpa izin. Bawa dia keluar sekarang juga." Larasati Pramesti langsung melangkah maju. "Pak Bima, beliau tidak melakukan kesalahan apapun." Bima Adinugraha memotong ucapannya dengan tajam. "Diam, Larasati Pramesti. Ini bukan urusanmu." Kedua petugas keamanan mulai mendekati Haryono Wijaya, sementara pria itu tetap berdiri tenang. Dengan suara lembut ia berkata, "Bapak-bapak, sepertinya ada kesalahpahaman." Bima Adinugraha tersenyum menghina. "Satu-satunya kesalahpahaman adalah Anda mengira bisa masuk ke hotel mewah dengan penampilan seperti itu. Pergilah sekarang sebelum saya menghubungi Polri."
Mendengar perkataan itu, amarah Larasati Pramesti akhirnya meluap. Ia tidak sanggup lagi melihat pria yang begitu baik diperlakukan secara tidak manusiawi. Dengan suara tegas yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut, ia berkata, "Pak Bima, kalau Bapak memaksa mereka mengusir beliau, saya akan ikut keluar bersama beliau." Mata Bima Adinugraha membelalak. "Apa?" Larasati Pramesti menatapnya tanpa gentar. "Bapak tidak salah dengar. Saya tidak akan tinggal dia melihat seseorang diperlakukan seperti ini." Wajah Bima Adinugraha memerah karena marah. Dengan suara keras ia berteriak, "Mulai detik ini kamu saya pecat." Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir. Larasati Pramesti merasa lututnya lemas. Dalam benaknya terbayang Ibu Dewi Lestari yang masih menjalani perawatan, tagihan rumah sakit yang belum selesai, dan semua beban hidup yang harus ia tanggung. Namun ia tidak mundur sedikit pun. Dengan suara bergetar tetapi tetap teguh ia berkata, "Tidak apa-apa. Saya lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada kehilangan harga diri." Setelah itu ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga siapapun. Ia berjalan menghampiri Haryono Wijaya, menundukkan kepala dengan penuh hormat sambil merapatkan kedua tangan di depan tubuh, lalu berkata lirih dalam bahasa Jawa halus, "Nyun pangapunten, Pak. Saya mohon maaf karena tidak berhasil melindungi Bapak." Pada saat itulah Haryono Wijaya merasakan sesuatu di dalam hatinya seolah runtuh. Ia memandang Bima Adinugraha, kedua petugas keamanan, lalu menatap gadis muda yang baru saja rela mengorbankan masa depannya demi membela orang yang bahkan belum dikenalnya. Akhirnya ia berbicara dengan suara yang kini terdengar tegas dan penuh wibawa, sangat berbeda dari sebelumnya. "Pak Bima, apakah Bapak benar-benar tahu siapa pemilik sebenarnya Hotel Grand Nusantara?" Bima Adinugraha mengernyit lalu menjawab cepat, "Tentu saja. Hotel ini milik PT Cakrawala Nusantara Group." Haryono Wijaya menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu, apakah Bapak juga tahu siapa Presiden Direktur sekaligus pemegang saham tunggal PT Cakrawala Nusantara Group?" Suasana mendadak sunyi. Tidak seorang pun mengeluarkan suara. Perlahan Haryono Wijaya mengeluarkan sebuah kartu nama logam berwarna perak dari saku dalam jaketnya lalu menyerahkannya kepada Bima Adinugraha. Dengan tenang ia berkata, "Nama saya Haryono Wijaya. Saya adalah Presiden Direktur PT Cakrawala Nusantara Group, dan Hotel Grand Nusantara adalah milik saya." Kartu logam itu terlepas dari tangan Bima Adinugraha yang gemetar dan jatuh ke lantai, memantulkan cahaya lampu fluoresen ruang laundry. Pada detik itu juga, seluruh dunia yang selama ini ia yakini seolah runtuh dalam sekejap. Tidak seorang pun bergerak. Tidak seorang pun bersuara. Nama yang terukir pada kartu logam kecil itu seolah mengubah seluruh keadaan dalam sekejap. Haryono Wijaya, Presiden Direktur PT Cakrawala Nusantara Group. Bima Adinugraha menatap kartu tersebut seolah sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Yoga Prasetya dan Danu Saputra tanpa sadar melangkah mundur sambil saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Larasati Pramesti pun terpaku di tempatnya, tetapi bukan karena takut. Pikirannya sedang berusaha memahami kenyataan bahwa pria sederhana yang tadi ia jamu dengan secangkir teh, ia mendengarkan kisah tentang nenek Rukmini, dan yang ia bela hingga rela kehilangan pekerjaannya, ternyata adalah pemilik seluruh hotel ini. Akhirnya Bima Adinugraha berhasil bersuara dengan terbata-bata. Ini tidak mungkin. Bapak pemilik hotel ini? Tidak pernah ada seorang pun yang melihat pemilik sebenarnya." Haryono Wijaya menjawab dengan suara yang kini penuh wibawa. Kelembutan yang tadi masih terdengar kini berganti menjadi ketegasan seorang pemimpin besar. "Memang tidak pernah ada yang melihat saya, karena saya sengaja datang tanpa memperkenalkan diri. Setiap tahun saya mengunjungi seluruh properti milik saya tanpa pemberitahuan dan tanpa penyambutan khusus. Saya ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang diperlakukan ketika mereka mengira tidak ada orang penting yang sedang memperhatikan." Bima Adinugraha menelan ludah dengan susah payah. "Pak Haryono, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kalau saja saya tahu siapa Bapak," Haryono Wijaya langsung memotong ucapannya. "Justru itulah masalah terbesar, Pak Bima.
Cara seseorang diperlakukan seharusnya tidak pernah bergantung pada jumlah uang yang dimilikinya. Setelah mengatakan itu, ia membungkuk mengambil kembali kartu logam yang terjatuh di lantai, membersihkannya perlahan, lalu memasukkannya kembali ke saku dalam jaketnya dengan gerakan yang tenang. Kemudian ia menatap Bima Adinugraha dan berkata tegas, "Dalam 1 jam, saya ingin seluruh manajer dan supervisor Hotel Grand Nusantara berkumpul di ruang rapat. Tidak boleh ada seorang pun yang absen." Bima Adinugraha segera mengangguk berkali-kali. "Baik, Pak. Segera saya laksanakan." Tanpa menunggu lebih lama ia berlari keluar dari ruang laundry, diikuti oleh Yoga Prasetya dan Danu Saputra. Begitu pintu tertutup keras, ruangan kembali sunyi. Haryono Wijaya menoleh kepada Larasati Pramesti. Gadis itu masih berdiri di tempat semula sambil memeluk handuk di dadanya. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi ia sendiri tidak tahu apakah itu air mata lega, bingung, atau haru. Dengan suara lembut seperti sebelumnya, Haryono Wijaya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Larasati Pramesti berbisik pelan, "Saya tidak mengerti. Mengapa sejak awal Bapak tidak mengatakan siapa sebenarnya Bapak? Mengapa Bapak membiarkan saya mengatakan semua hal itu?" Haryono Wijaya tersenyum tipis. "Karena saya perlu mendengarnya. Saya ingin tahu apakah masih ada orang seperti kamu di dunia ini." Larasati Pramesti memandangnya penuh kebingungan. "Orang seperti saya?" Haryono Wijaya mengangguk. "Orang yang menghormati siapapun tanpa melihat penampilannya. Orang yang berani membela seseorang meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Orang yang memegang teguh janji kepada orang yang dicintainya." Ia kemudian melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara yang dipenuhi kenangan, "Saya masih mengingat Rukmini Wulandari." Mata Larasati Pramesti langsung membelalak. "Bapak benar-benar mengenal nenek Rukmini?" Haryono Wijaya mengangguk perlahan. "Saat beliau bekerja bersama keluarga kami, saya masih sangat muda. Tetapi saya masih mengingat senyumnya, aroma kue tradisional yang selalu beliau buat, dan tembang Jawa yang sering beliau nyanyikan ketika merapikan rumah. Semua kenangan itu tidak pernah hilang." Air mata Larasati Pramesti kini mengalir semakin deras. Dengan suara bergetar ia berkata, "Nenek Rukmini selalu mengatakan bahwa keluarga Wijaya adalah keluarga yang penuh kehormatan." Mata Haryono Wijaya ikut berkaca-kaca. "Ayah saya dan ibu saya sangat menyayangi beliau. Begitu mengetahui beliau sakit, mereka langsung mengirimkan bantuan tanpa berpikir 2 kali. Bagi keluarga kami, Rukmini Wulandari bukan sekadar mantan karyawan. Beliau adalah bagian dari keluarga." Ia berhenti sejenak untuk menenangkan emosinya sebelum melanjutkan, "Dan kini, puluhan tahun kemudian, cucunya menyambut saya dengan secangkir teh dan ketulusan yang sama seperti yang pernah diberikan neneknya. Kadang-kadang hidup benar-benar memiliki cara yang luar biasa untuk mempertemukan kembali orang-orang." Mendengar itu, Larasati Pramesti menjatuhkan handuk yang sedari tadi dipeluknya lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa mampu ia bendung lagi. Haryono Wijaya tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam dan menunggu sampai semua beban yang selama ini dipendam gadis itu perlahan keluar bersama air matanya. Setelah beberapa saat Larasati Pramesti akhirnya berhasil menenangkan diri. Dengan mata yang masih merah tetapi penuh tekad, ia memandang Haryono Wijaya lalu berkata pelan, "Pak, Bapak sudah menyelamatkan pekerjaan saya. Bapak juga secara tidak langsung telah menyelamatkan Ibu Dewi Lestari," kata Larasati Pramesti dengan suara bergetar. "Kalau saya benar-benar kehilangan pekerjaan ini, saya tidak akan mampu lagi membayar biaya pengobatannya. Bagaimana saya bisa membalas semua kebaikan Bapak?" Haryono Wijaya menggeleng pelan sambil tersenyum hangat. "Kamu tidak berutang apapun kepada saya. Justru saya yang berutang kepadamu." Larasati Pramesti memandangnya dengan bingung. "Berutang kepada saya?" Haryono Wijaya mengangguk. "Kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang sudah lama saya lupakan. Selama bertahun-tahun saya terlalu sibuk mengejar angka, kontrak, investasi, dan perluasan perusahaan hingga saya hampir lupa apa yang paling penting dalam hidup.
Kamu mengingatkan saya bahwa manusia jauh lebih berharga daripada keuntungan dan bahwa harga diri jauh lebih bernilai daripada uang. Larasati Pramesti menggeleng pelan. Bapak berbicara seolah-olah saya melakukan sesuatu yang luar biasa, padahal saya hanya melakukan hal yang menurut saya memang seharusnya dilakukan setiap orang. Haryono Wijaya tersenyum tipis dengan mata yang masih dipenuhi haru. Justru itulah masalahnya. Hal yang seharusnya biasa kini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kebaikan menjadi langka. Rasa hormat menjadi kemewahan. Dunia ini sudah terbalik, Larasati Pramesti, dan orang-orang seperti kamu adalah harapan agar semuanya kembali pada tempat yang semestinya. Ia kemudian mengulurkan tangannya. Mari ikut bersama saya. Saya ingin kamu hadir dalam rapat nanti. Larasati Pramesti tampak ragu. Saya? Hadir bersama para manajer? Saya hanya seorang karyawan biasa. Haryono Wijaya langsung memotong ucapannya dengan lembut namun tegas. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Hari ini kamulah orang yang paling penting di Hotel Grand Nusantara, dan semua orang harus mengetahui alasannya. Sekitar 1 jam kemudian, ruang rapat Garuda telah dipenuhi para manajer, supervisor, dan koordinator dari seluruh bagian hotel. Semua dipanggil secara mendadak sehingga ruangan dipenuhi bisikan penuh rasa penasaran. Rangga Wiratama duduk di kursi paling depan sambil berusaha tetap tenang. Di sampingnya, Bima Adinugraha tampak pucat seolah bertambah tua dalam waktu singkat. Maya Anindita, yang dipanggil dari meja resepsionis, menggigit kukunya dengan wajah gelisah. Ketika pintu ruang rapat terbuka dan Haryono Wijaya melangkah masuk, seluruh ruangan langsung terdiam. Namun keterkejutan terbesar muncul ketika mereka melihat siapa yang berjalan di sampingnya. Larasati Pramesti. Pramusaji muda yang beberapa saat lalu masih bekerja di ruang laundry kini berdiri di sisi orang paling berkuasa yang pernah mereka temui. Beberapa manajer saling berpandangan dengan bingung, sementara yang lain menundukkan kepala karena mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Haryono Wijaya berjalan menuju ujung meja rapat. Rangga Wiratama segera berdiri dan mempersilakan kursinya. Namun Haryono Wijaya menggeleng pelan. Silakan tetap duduk, Pak Rangga. Rapat ini tidak akan berlangsung lama. Ia kemudian memandang seluruh orang yang hadir satu persatu. Sebagian berani membalas tatapannya, sebagian lagi segera mengalihkan pandangan. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mulai berbicara. Sebagian besar dari kalian belum mengenal saya. Sampai beberapa jam yang lalu saya pun belum mengenal kalian. Tetapi sekarang saya sudah mengenal kalian dengan sangat baik. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Pagi tadi saya memasuki Hotel Grand Nusantara dengan pakaian sederhana. Saya ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang tampak tidak memiliki kekayaan. Saya ingin mengetahui apakah nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh keluarga saya masih hidup di dalam hotel ini. Ia berhenti tepat di belakang Maya Anindita. Perempuan itu langsung menundukkan kepala. Saya ditolak di meja resepsionis. Saya diberitahu bahwa tidak ada kamar kosong, padahal masih tersedia 3 suite eksekutif. Alasannya sederhana, penampilan saya dianggap tidak sesuai dengan citra hotel. Kemudian ia melangkah lagi hingga berdiri di belakang Bima Adinugraha. Saya diperlakukan seperti penyusup di taman hotel. Saya diancam akan diusir oleh petugas keamanan, dan ketika seorang karyawan membela saya, ia langsung dipecat di depan mata saya. Bima Adinugraha hanya mampu menundukkan kepala dengan wajah sepucat kertas. Haryono Wijaya kembali ke depan ruangan lalu memandang Larasati Pramesti yang masih berdiri dengan tenang di dekat pintu. Namun hari ini saya juga menemukan sesuatu yang sangat berharga. Saya bertemu seorang gadis muda yang memperlakukan saya dengan penuh hormat tanpa mengetahui siapa saya. Ia menyuguhkan secangkir teh dengan ketulusan, memberikan senyum ketika semua orang lain memalingkan wajah, berbicara kepada saya dengan bahasa yang penuh kesantunan seolah kami sudah saling mengenal sejak lama. Dan ketika melihat saya dipermalukan, ia rela mempertaruhkan seluruh masa depannya demi membela saya. Setelah jeda beberapa detik, Haryono Wijaya berkata dengan suara yang terdengar jelas di seluruh ruangan, perempuan muda ini adalah Larasati Pramesti,
Dan mulai hari ini saya mengangkatnya sebagai asisten pribadi Presiden Direktur untuk Operasi Indonesia Barat di bawah PT Cakrawala Nusantara Group. Ruangan rapat langsung dipenuhi suara bisik-bisik penuh keterkejutan. Para manajer saling berpandangan dengan wajah tidak percaya, sementara Larasati Pramesti sendiri tampak hampir kehilangan keseimbangan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak Haryono, saya tidak bisa menerima jabatan sebesar itu. Saya tidak memiliki kualifikasi yang cukup." Haryono Wijaya tersenyum tenang lalu menjawab, "Kamu sudah memiliki satu-satunya kualifikasi yang benar-benar saya butuhkan, yaitu integritas. Semua kemampuan lainnya bisa dipelajari." Rangga Wiratama kemudian berdiri dan berkata dengan penuh hormat, "Pak Haryono, jika saya boleh menyampaikan pendapat. Di ruangan ini ada banyak karyawan yang telah bekerja bertahun-tahun, memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman panjang. Bukankah akan lebih bijaksana jika?" Namun Haryono Wijaya mengangkat tangan menghentikannya. "Pak Rangga, saya mengakui bahwa Anda adalah administrator yang baik. Angka-angka hotel ini membuktikannya. Tetapi laporan keuangan tidak pernah menceritakan seluruh kenyataan. Apa yang saya alami hari ini menunjukkan bahwa ada penyakit yang tumbuh di hotel ini, dan penyakit itu dibiarkan berkembang terlalu lama." Setelah itu ia memandang Bima Adinugraha dengan tatapan tajam. "Pak Bima, mulai saat ini Anda resmi diberhentikan dari jabatan Anda. Saya memberi waktu 1 jam untuk mengemasi seluruh barang pribadi dan meninggalkan area Hotel Grand Nusantara." Bima Adinugraha langsung berdiri dengan wajah pucat. "Pak Haryono, mohon beri saya kesempatan. Itu hanya kesalahan penilaian." Haryono Wijaya menggeleng pelan. "Bukan. Itu adalah pilihan. Pilihan untuk merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Di perusahaan saya tidak ada tempat bagi orang yang memilih memperlakukan manusia tanpa rasa hormat." Bima Adinugraha ingin membela diri, tetapi tatapan Haryono Wijaya membuat seluruh keberaniannya lenyap. Dengan bahu terkulai ia berjalan menuju pintu. Ketika melewati Larasati Pramesti, ia berhenti sejenak. Semua orang mengira ia akan kembali mengucapkan kata-kata kasar, tetapi dengan suara sangat pelan ia hanya berkata, "Maafkan saya." Setelah itu ia keluar dari ruangan. Suasana menjadi semakin sunyi. Haryono Wijaya lalu mengalihkan pandangannya kepada Maya Anindita. "Bu Maya, Pak Bima tidak bertindak sendirian. Pagi tadi Ibu juga memperlakukan saya dengan penuh penghinaan." Mendengar itu Maya Anindita langsung menangis. "Pak Haryono, saya mempunyai 2 anak. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Tolong jangan pecat saya." Haryono Wijaya menjawab dengan tenang, "Saya tidak akan memberhentikan Ibu." Maya Anindita langsung menghela napas lega. Namun Haryono Wijaya melanjutkan, "Mulai hari ini dan selama beberapa bulan ke depan, Ibu akan bekerja langsung di bawah bimbingan Larasati Pramesti. Ibu akan belajar darinya bagaimana memperlakukan setiap tamu dengan hormat tanpa melihat pakaian ataupun status mereka. Setelah masa itu berakhir, jika Larasati Pramesti mengatakan bahwa Ibu benar-benar berubah, maka pekerjaan Ibu tetap aman. Jika tidak," ia sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya. Dengan air mata masih mengalir, Maya Anindita mengangguk berkali-kali. "Baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan berubah." Kemudian Haryono Wijaya memandang Rangga Wiratama. "Pak Rangga, memang Anda tidak secara langsung melakukan apa yang terjadi hari ini. Tetapi Anda membiarkan budaya seperti ini tumbuh hingga para karyawan menganggap menghina orang lain adalah sesuatu yang wajar. Itu juga menjadi tanggung jawab Anda." Rangga Wiratama langsung menundukkan kepala. "Bapak benar. Saya seharusnya lebih memperhatikan semua ini." Haryono Wijaya mengangguk. "Saya masih memberi Anda kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda bisa memperbaikinya. Namun mulai hari ini semua laporan mengenai pelayanan hotel akan melalui Larasati Pramesti. Ia akan menjadi mata dan telinga saya di Hotel Grand Nusantara serta melaporkan langsung kepada saya bagaimana para tamu dan seluruh karyawan diperlakukan." Setelah itu Haryono Wijaya berjalan menghampiri Larasati Pramesti dan dengan penuh hormat meletakkan tangannya di atas bahunya.
Perempuan muda ini memikul beban sebuah keluarga di pundaknya. Ia bekerja dalam 3 giliran setiap hari tanpa pernah mengeluh. Setiap malam ia terus belajar demi menepati janjinya kepada Nenek Rukmini sebelum beliau meninggal dunia. Karakter seperti inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua. Wajah Larasati Pramesti memerah karena malu sekaligus terharu. Sepanjang hidupnya belum pernah ada seorang pun yang memuji dan menghargainya seperti itu. Ia merasa untuk pertama kalinya benar-benar dilihat sebagai manusia yang bernilai. Haryono Wijaya kemudian memandang seluruh peserta rapat dan menutup pertemuan itu dengan suara tegas. Bapak Ibu sekalian, rapat ini selesai, tetapi perubahan baru saja dimulai. Saya ingin setiap orang di ruangan ini bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana saya akan memperlakukan seseorang yang tidak bisa memberi saya keuntungan apapun? Jawaban atas pertanyaan itu akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Haryono Wijaya berjalan menuju pintu bersama Larasati Pramesti. Tepat sebelum keluar, ia berhenti dan berbalik untuk terakhir kalinya. Masih ada satu hal lagi. Ibu Dewi Lestari, ibu dari Larasati Pramesti, membutuhkan perawatan medis yang sangat mahal. Mulai hari ini seluruh biaya pengobatan beliau akan ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Keluarga Wijaya. Itulah sedikit balas budi yang bisa keluarga kami berikan kepada cucu dari perempuan yang dahulu telah membawa begitu banyak kebahagiaan ke dalam rumah ayah saya dan ibu saya. Dengan mengatakan itu, Haryono Wijaya meninggalkan ruang rapat dan membiarkan para peserta duduk dalam keheningan. Sebagian dari mereka hanya terdiam karena terkejut, sementara sebagian lainnya merasa hidup mereka telah berubah untuk selamanya. Beberapa minggu berlalu sejak hari yang mengubah kehidupan Larasati Pramesti. Kamar rumah sakit tempat Ibu Dewi Lestari menjalani perawatan kini sudah sangat berbeda. Tidak lagi berada di ruang perawatan umum yang sempit dengan tirai tipis sebagai pembatas antar pasien dan suara mesin yang terus berdengung tanpa henti. Kini beliau dirawat di kamar pribadi yang nyaman dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk setiap pagi serta vas berisi bunga melati dan kerisan segar yang selalu dibawa. Larasati Pramesti setiap hari. Seluruh proses pengobatan dimulai tanpa penundaan. Dokter spesialis terbaik, pemeriksaan medis lengkap, peralatan modern, hingga obat-obatan yang dahulu terasa mustahil untuk dijangkau kini tersedia berkat dukungan penuh dari Yayasan Keluarga Wijaya, persis seperti yang telah dijanjikan Haryono Wijaya. Hari itu Larasati Pramesti memasuki kamar sambil membawa rangkaian bunga kerisan putih. Ibu Dewi Lestari sedang duduk memandangi cahaya matahari dari balik jendela dengan senyum damai di wajahnya yang mulai tampak lebih segar. "Selamat pagi, Bu," sapa Larasati Pramesti lembut. Ibu Dewi Lestari menoleh lalu tersenyum semakin lebar. "Anakku, kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian barumu." Larasati Pramesti memandang bayangannya sendiri di kaca jendela. Memang benar. Kini ia tidak lagi mengenakan seragam pramusaji yang sederhana, melainkan setelan kerja yang anggun dan rapi sesuai dengan jabatan barunya. Walaupun demikian, ia masih belum terbiasa melihat dirinya seperti itu. "Rasanya aneh, Bu. Baru beberapa minggu yang lalu saya masih melipat spray di ruang laundry. Sekarang saya memiliki ruang kerja sendiri dengan nama saya terpampang di depan pintunya." Ibu Dewi Lestari mengulurkan tangan dan Larasati Pramesti segera menggenggamnya dengan penuh kasih. "Kamu mendapatkan semua itu karena hatimu yang baik, Nak." Larasati Pramesti menggeleng pelan. "Menurut saya semua ini hanya karena keberuntungan." Haryono Wijaya datang pada saat yang tepat. Ibu Dewi Lestari tersenyum lembut. "Tidak ada yang namanya keberuntungan semata. Yang ada adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Bertahun-tahun kamu belajar bahasa dan tata krama Jawa, bekerja keras, memperlakukan semua orang dengan baik bahkan ketika tidak ada yang melihatmu. Haryono Wijaya tidak memberimu sesuatu yang tidak pantas kamu terima." Mata Larasati Pramesti mulai berkaca-kaca. Sejak kecil Ibu Dewi Lestari selalu mampu melihat kebaikan dalam dirinya, bahkan ketika ia sendiri meragukannya. Dengan penuh perhatian ia bertanya, "Bagaimana keadaan Ibu sekarang?" Ibu Dewi Lestari tersenyum penuh harapan. "Jauh lebih baik. Dokter mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ibu benar-benar memiliki harapan untuk sembuh. Mereka berdua kemudian terdiam beberapa saat, menikmati kebersamaan yang dahulu terasa begitu mewah karena Larasati Pramesti harus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya sementara kondisi Ibu Dewi Lestari terus menurun. Setelah beberapa saat Ibu Dewi Lestari bertanya, "Ceritakan tentang pekerjaanmu sekarang. Bagaimana semuanya berjalan?" Larasati Pramesti menarik napas panjang. "Sangat banyak yang harus saya pelajari. Haryono Wijaya mengajari saya memahami dunia bisnis, membaca laporan keuangan, berkomunikasi dengan pemasok, hingga membangun hubungan dengan para mitra perusahaan. Beliau selalu mengatakan bahwa saya cepat belajar." Ibu Dewi Lestari tersenyum bangga. "Tentu saja. Sejak kecil kamu memang cerdas." Larasati Pramesti tersenyum tipis lalu berkata, "Tetapi semuanya tidak semudah yang terlihat, Bu. Masih banyak orang di hotel yang memandang saya dengan sinis. Mereka menganggap saya tidak pantas berada di posisi sekarang dan berpikir saya hanya mendapat jabatan ini karena belas kasihan." Ibu Dewi Lestari menggenggam tangan putrinya lebih erat lalu bertanya, "Kalau menurutmu sendiri bagaimana?" Larasati Pramesti terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kadang saya juga bertanya pada diri sendiri apakah saya benar-benar layak berada di posisi ini atau justru mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik orang lain." Ibu Dewi Lestari menatap putrinya dengan penuh ketegasan. "Lihat ibu, nak." Larasati Pramesti perlahan mengangkat wajahnya. Nenek Rukmini hanyalah perempuan sederhana. Beliau tidak berpendidikan tinggi, tidak kaya, dan tidak memiliki apapun yang dianggap penting oleh dunia. Tetapi beliau memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu hati yang tulus. Hati itulah yang membuat keluarga Wijaya begitu menyayanginya, dan hati yang sama kini ada di dalam dirimu. Jangan pernah meragukan dirimu hanya karena penilaian orang lain." Mendengar kata-kata itu, Larasati Pramesti memeluk Ibu Dewi Lestari dengan hati-hati sambil membiarkan air matanya mengalir. "Saya sangat mencintai Ibu." Ibu Dewi Lestari membalas pelukan putrinya dengan hangat. "Ibu juga sangat mencintaimu, nak. Lebih dari apapun di dunia ini." Sore harinya ketika Larasati Pramesti kembali ke Hotel Grand Nusantara, ia langsung melihat suasana lobi yang jauh lebih sibuk daripada biasanya. Para karyawan berlarian ke sana kemari sambil mempersiapkan berbagai sesuatu dengan wajah penuh kesibukan. Para karyawan berlalu lalang membawa rangkaian bunga, merapikan dekorasi, dan memoles setiap sudut yang sebenarnya sudah tampak sempurna. Larasati Pramesti menghentikan langkahnya ketika melihat Nadira Kusuma, resepsionis yang kini menggantikan posisi Maya Anindita pada giliran pagi. "Ada apa? Mengapa semua orang terlihat begitu sibuk?" tanya Larasati Pramesti. Wajah Nadira Kusuma tampak tegang. "Ada kunjungan penting. Kabarnya beberapa eksekutif dari kantor pusat PT Cakrawala Nusantara Group akan datang hari ini." Jantung Larasati Pramesti langsung berdegup lebih cepat. "Eksekutif dari kantor pusat?" Nadira Kusuma mengangguk. "Iya. Sepertinya tidak ada yang diberitahu sebelumnya." Pak Rangga Wiratama sampai terlihat sangat panik. Tanpa membuang waktu, Larasati Pramesti segera berjalan menuju ruang kerjanya. Berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya. Mengapa Haryono Wijaya tidak pernah membicarakan kunjungan ini? Apakah ini bagian dari sebuah penilaian? Ketika membuka pintu ruangannya, ia mendapati Haryono Wijaya sedang duduk di salah satu kursi tamu sambil memandang keluar jendela dengan wajah yang jauh lebih muram daripada biasanya. "Pak Haryono, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Larasati Pramesti. Haryono Wijaya menoleh dan tersenyum tipis, meskipun sorot matanya tetap menyimpan kegelisahan. "Silakan duduk, Larasati Pramesti. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Dengan sedikit canggung Larasati Pramesti duduk di kursi kerjanya sendiri sementara Haryono Wijaya tetap berada di kursi tamu. "Saya baru mendengar bahwa beberapa pimpinan dari kantor pusat akan datang hari ini," katanya. Haryono Wijaya mengangguk perlahan. "Benar. Keponakan saya, Raka Dananjaya, akan datang bersama dua direktur perusahaan, yaitu Surya Kusnadi dan Farhan Maulana.
Larasati Pramesti memandangnya dengan heran. Apakah ada masalah? Haryono Wijaya menarik napas panjang. Mereka tidak menyukai perubahan yang saya lakukan di hotel ini, terutama keputusan saya mengangkatmu ke posisi sekarang. Banyak yang menganggap saya sudah terlalu tua dan membuat keputusan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pertimbangan bisnis. Hati Larasati Pramesti langsung terasa berat. Jadi mereka menganggap saya tidak pantas berada di sini? Haryono Wijaya menatapnya dengan penuh keyakinan. Menurut mereka mungkin begitu. Tetapi menurut saya, keputusan terbaik yang saya buat selama bertahun-tahun adalah menempatkanmu di ruangan ini. Larasati Pramesti terdiam. Haryono Wijaya kemudian melanjutkan, kamu harus bersiap. Raka Dananjaya pasti akan mengujimu. Dia masih muda, sangat ambisius, dan memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan saya. Baginya bisnis hanyalah soal angka. Manusia dianggap sekadar sumber daya yang bisa diganti kapan saja. Larasati Pramesti berkata pelan, sepertinya beliau bukan orang yang mudah. Haryono Wijaya mengangguk sambil menghela napas. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga kami, putra dari kakak perempuan saya, Melati Wijaya, yang telah lama meninggal dunia. Saya membesarkannya sejak kecil, tetapi entah kapan ia mulai kehilangan arah. Kekuasaan perlahan mengubah cara pandangnya. Larasati Pramesti melihat kesedihan yang begitu dalam di mata Haryono Wijaya. Itu adalah tatapan seorang paman yang sangat mencintai keponakannya, tetapi merasa semakin jauh darinya. Dengan lembut ia bertanya, apakah menurut bapak beliau masih bisa berubah? Haryono Wijaya tersenyum tipis. Saya tidak tahu. Tetapi mungkin kamu bisa menunjukkan kepadanya sesuatu yang selama ini gagal saya ajarkan. Sebelum Larasati Pramesti sempat menjawab, pintu ruang kerja terbuka tanpa ketukan. Seorang pria muda masuk dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan setelan jas mahal yang sangat rapi, rambut tersisir sempurna, dan ekspresi seolah seluruh ruangan adalah miliknya. Di belakangnya berjalan Surya Kusnadi dan Farhan Maulana. Pria muda itu langsung menyapa, Paman Haryono. Ia sama sekali tidak melirik Larasati Pramesti. Akhirnya saya menemukan Paman. Mengapa Paman berada di ruangan sekecil ini, bukan di kantor utama? Haryono Wijaya berdiri dengan tenang lalu berkata, Selamat datang, Raka Dananjaya. Tolong gunakan bahasa Indonesia. Kita sedang berada di Indonesia. Raka Dananjaya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Baiklah. Baru setelah itu ia menoleh ke arah Larasati Pramesti, memperhatikannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi ini perempuan yang menjadi pembicaraan semua orang? Haryono Wijaya menjawab tenang. Ini Larasati Pramesti, asisten pribadi Presiden Direktur untuk Operasi Indonesia Barat. Raka Dananjaya tertawa kecil dengan nada meremehkan. Jabatan yang cukup menarik, Paman. Mendengar nada itu, darah Larasati Pramesti sempat berdesir karena kesal, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. Ia menarik napas panjang lalu menyapa dengan bahasa Jawa Krama yang sangat halus, Sugeng Rawuh, Mas Raka. Mugi tansah pinaringan wilujeng. Senyum sinis Raka Dananjaya langsung menghilang. Ia jelas tidak menyangka perempuan di hadapannya mampu berbicara dengan tata krama Jawa Sevasi itu. Kamu bisa berbicara bahasa Jawa Krama? Tanyanya terkejut. Larasati Pramesti mengangguk tenang. Saya mempelajarinya selama bertahun-tahun karena rasa hormat dan terima kasih saya kepada keluarga Wijaya. Raka Dananjaya menyipitkan matanya lalu berkata dingin, benarkah karena rasa hormat kepada keluarga Wijaya? Atau sebenarnya karena kekayaan keluarga kami? Raka Dananjaya, kata Haryono Wijaya dengan nada tegas sebagai peringatan, Larasati Pramesti adalah tamu sekaligus karyawan saya. Perlakukan dia dengan hormat. Raka Dananjaya hanya tersenyum tipis. Rasa hormat harus diperoleh, Paman. Bukan diberikan begitu saja. Surya Kusnadi dan Farhan Maulana tetap diam, mengamati perdebatan itu tanpa ikut campur. Raka Dananjaya kemudian berjalan mengelilingi ruangan sambil memperhatikan setiap sudut kantor seolah sedang menilai semuanya. Setelah berhenti di depan Larasati Pramesti,
Ia berkata, jadi menurut cerita paman, kamu mendapatkan jabatan ini karena memperlakukan beliau dengan baik ketika beliau datang tanpa memperkenalkan diri. Benarkah begitu? Larasati Pramesti menjawab tenang, kalau disederhanakan memang seperti itu. Raka Dananjaya tersenyum sinis. Menarik. Jadi kamu bersikap ramah kepada seorang tamu, lalu mendapatkan jabatan yang sangat tinggi. Kesepakatan yang luar biasa menguntungkan. Larasati Pramesti tetap menjaga ketenangannya. Saat itu saya sama sekali tidak tahu siapa beliau. Raka Dananjaya menatapnya tajam. Lalu apakah itu seharusnya membuat saya terkesan? Kamu bersikap baik hanya karena tidak tahu beliau adalah orang yang sangat berpengaruh? Larasati Pramesti menyadari jebakan dalam pertanyaan tersebut, tetapi ia tidak mundur sedikit pun. Saya memperlakukan beliau dengan baik karena saya percaya setiap manusia pantas dihormati, apapun penampilannya dan siapapun dirinya. Itulah nilai yang diajarkan Nenek Rukmini kepada saya. Raka Dananjaya tertawa kecil. Oh, ya. Kisah tentang Nenek Rukmini yang selalu dibanggakan itu. Perempuan yang pernah bekerja untuk keluarga Wijaya dan diperlakukan seperti keluarga. Tahukah kamu mengapa hal itu terjadi? Bukan semata-mata karena kebaikan hati. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih setia dan lebih produktif. Itu hanya strategi manajemen sumber daya manusia. Mendengar perkataan itu, Haryono Wijaya langsung melangkah maju. Cukup, Raka Dananjaya. Namun Raka Dananjaya menggeleng. Belum, Paman. Paman datang ke Hotel Grand Nusantara, memecat seorang manajer, mengangkat mantan pramusaji ke posisi tinggi, lalu berharap saya percaya bahwa semua itu adalah keputusan bisnis yang tepat. Para pimpinan perusahaan mempertanyakannya. Saya juga mempertanyakannya. Haryono Wijaya menjawab tenang. Sejak perubahan itu dilakukan, kinerja hotel terus meningkat. Raka Dananjaya segera membalas, hasil beberapa minggu tidak membuktikan apa-apa. Yang penting adalah hasil jangka panjang, dan itu belum ada. Melihat suasana semakin tegang, Larasati Pramesti berdiri lalu berkata pelan, "Maaf, sepertinya bapak-bapak perlu berbicara berdua. Saya sebaiknya keluar." Haryono Wijaya langsung menggeleng. Tidak. Tetaplah di sini. Mulai sekarang semua ini juga menyangkut dirimu. Raka Dananjaya menyilangkan tangan di dada. Kalau begitu biarkan dia membuktikan sendiri bahwa keputusan paman memang benar. Surya Kusnadi dan Farhan Maulana juga ingin melihat kemampuan sebenarnya dari orang yang baru saja diangkat menjadi pejabat penting perusahaan. Kami ingin tahu apa yang bisa dilakukan mantan pramusaji ini hingga layak menduduki posisi tersebut. Larasati Pramesti memandang Haryono Wijaya dengan ragu. Haryono Wijaya hanya mengangguk pelan agar ia tetap tenang. Larasati Pramesti kemudian bertanya, "Apa yang Bapak inginkan saya lakukan?" Senyum Raka Dananjaya kembali muncul, kali ini terasa lebih menantang. "Besok kami memiliki pertemuan dengan keluarga Santoso, salah satu keluarga pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Mereka ingin bertemu dengan manajemen baru sebelum memutuskan apakah akan ikut berinvestasi dalam rencana ekspansi perusahaan." Hati Larasati Pramesti langsung berdebar. Raka Dananjaya melanjutkan, "Saya ingin kamu memimpin seluruh pertemuan itu sendirian tanpa bantuan paman. Mari kita lihat apakah keramahan yang begitu dibanggakan itu benar-benar mampu meyakinkan orang-orang yang memahami dunia bisnis." Haryono Wijaya langsung menggeleng. Itu tidak adil. Larasati Pramesti baru mempelajari semua ini selama beberapa minggu. Raka Dananjaya memotong dengan tegas. Kalau dia benar-benar sehebat yang paman katakan, tantangan ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau ternyata tidak, kita semua akan memperoleh jawaban yang jelas. Keheningan memenuhi ruangan. Larasati Pramesti memandang wajah Surya Kusnadi dan Farhan Maulana yang tetap tanpa ekspresi, kemudian menatap Raka Dananjaya yang berdiri penuh keyakinan, lalu melihat Haryono Wijaya yang untuk pertama kalinya tampak benar-benar mengkhawatirkannya. Ia menarik napas panjang. Bayangan Ibu Dewi Lestari yang sedang berjuang di rumah sakit terlintas di benaknya.
Ia juga teringat pada nenek Rukmini, perempuan yang selalu mengajarkannya untuk tidak pernah lari dari tantangan. Ia mengingat semua penghinaan yang pernah diterimanya sepanjang hidup. Perlahan ia menegakkan tubuh, lalu dengan suara mantap berkata, "Saya menerima tantangan itu." Raka Dananjaya mengangkat alisnya. "Kamu sungguh menerimanya?" Larasati Pramesti mengangguk mantap. "Ya. Besok saya akan memimpin pertemuan tersebut dan saya akan membuktikan bahwa Haryono Wijaya tidak pernah salah ketika mempercayai saya." Suasana kembali hening. Namun beberapa detik kemudian sesuatu yang tidak diduga terjadi. Surya Kusnadi, yang sejak awal hanya mengamati tanpa mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya membuka mulut. Suaranya berat, tenang, dan memancarkan wibawa dari pengalaman panjang yang dimilikinya. "Keberanian," ujar Surya Kusnadi dengan suara tenang. Perempuan muda ini memiliki keberanian yang luar biasa. Raka Dananjaya langsung menoleh dengan wajah terkejut. "Pak Surya?" Namun Surya Kusnadi sama sekali tidak memandangnya. Tatapannya tetap tertuju kepada Larasati Pramesti. "Anak muda, saya telah bekerja bersama Sudarma Wijaya, kemudian bersama Haryono Wijaya, selama puluhan tahun. Selama itu pula saya belum pernah melihat mereka keliru dalam menilai karakter seseorang." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya menantikan pertemuan besok." Setelah mengucapkan kalimat itu, Surya Kusnadi berbalik meninggalkan ruangan, diikuti Farhan Maulana tanpa sepatah kata pun. Raka Dananjaya tetap berdiri di tempatnya, jelas tidak menyangka dukungan sebesar itu datang dari orang yang paling dihormatinya di perusahaan. Akhirnya ia berkata dingin, pendapat beliau tidak mengubah apapun. "Besok kita akan melihat apakah keberanian saja cukup." Setelah itu ia keluar tanpa mengucapkan salam. Begitu pintu tertutup, Haryono Wijaya menghampiri Larasati Pramesti dan berkata pelan, "Sebenarnya kamu tidak perlu menerima tantangan itu." Larasati Pramesti menggeleng mantap. "Saya harus menerimanya. Kalau saya menolak, Raka Dananjaya tidak akan pernah menghormati saya. Yang lebih penting, saya sendiri juga tidak akan pernah menghormati diri saya." Haryono Wijaya memandangnya beberapa saat sebelum senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya yang lelah. "Nenek Rukmini pasti akan sangat bangga melihatmu." Larasati Pramesti tersenyum tipis. "Saya juga berharap begitu, Pak. Karena besok saya akan membutuhkan seluruh kekuatan yang bisa beliau berikan kepada saya." Malam itu terasa sangat panjang. Larasati Pramesti hampir tidak memejamkan mata. Ia mempelajari laporan keuangan, meneliti setiap angka, menyiapkan bahan presentasi, menyusun proyeksi bisnis, lalu menelepon Ibu Dewi Lestari untuk menceritakan semua yang terjadi. Nasihat dan doa dari ibunya memberinya ketenangan yang sangat ia butuhkan. Ketika matahari mulai terbit keesokan harinya, Larasati Pramesti merasa dirinya telah siap, atau setidaknya ia berharap demikian. Karena ia sama sekali belum mengetahui bahwa pertemuan hari itu akan menghadirkan sebuah kenyataan yang tidak pernah dibayangkan olehnya, oleh Haryono Wijaya, bahkan juga oleh Raka Dananjaya, sebuah peristiwa yang akan kembali mengubah segalanya. Pagi datang lebih cepat daripada yang ia rasakan. Sepanjang malam ia terus memeriksa setiap bagian presentasinya. Laporan keuangan, grafik perkembangan, dan proyeksi investasi telah disusun dengan sangat rapi di dalam beberapa map, tetapi kedua tangannya masih gemetar. Ketika sinar matahari pertama masuk melalui jendela apartemen sederhananya di Tebet, Jakarta Selatan, Larasati Pramesti berdiri di depan cermin. Matanya tampak lelah, tetapi di balik kelelahan itu muncul keyakinan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Seolah keberanian yang selama ini tersembunyi akhirnya menemukan waktunya untuk muncul. Ia mengenakan setelan kerja yang telah dipersiapkan sejak malam sebelumnya. Sederhana namun anggun dan profesional. Rambutnya tetap disanggur rapi seperti ketika dahulu bekerja sebagai pramusaji karena tatanan rambut itu selalu mengingatkannya pada jati dirinya, pada asal-usulnya, dan pada seluruh perjuangan yang telah membawanya sampai ke titik ini. Sebelum berangkat, ia mengambil bingkai foto kayu jati yang berada di atas meja kecil di samping tempat tidur. Di dalamnya tampak Rukmini Wulandari sedang tersenyum hangat, senyum yang selalu mampu memberi ketenangan. Larasati Pramesti memegang bingkai itu erat sambil berbisik, "Nenek Rukmini,
Tolong berikan saya kekuatan. Hari ini saya benar-benar membutuhkannya. Ketika tiba di Hotel Grand Nusantara, suasana masih sangat sepi. Waktu masih terlalu pagi bagi para tamu, sehingga hanya beberapa petugas kebersihan yang terlihat bekerja di sepanjang koridor. Larasati Pramesti langsung menuju ruang rapat Nusantara. Tempat pertemuan penting akan berlangsung beberapa jam lagi. Ruangan itu tampak sangat megah dengan meja rapat besar dari kayu jati mengilap yang memantulkan cahaya lampu kristal di langit-langit, kursi-kursi kulit berkualitas tinggi, dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk. Ia menarik napas panjang lalu mulai menata seluruh perlengkapan rapat. Sebuah map diletakkan dengan rapi di depan setiap kursi, proyektor diperiksa sekali lagi. Tirai disesuaikan agar cahaya matahari tidak mengganggu presentasi. Karena terlalu fokus bekerja, ia tidak menyadari pintu ruangan telah terbuka. "Kamu datang sangat pagi," terdengar suara yang begitu dikenalnya. Larasati Pramesti segera menoleh dan melihat Haryono Wijaya berdiri di ambang pintu. Hari itu ia mengenakan setelan batik tulis resmi berwarna biru tua dengan motif klasik yang elegan, penampilan yang belum pernah dilihat Larasati Pramesti sebelumnya. "Saya tidak bisa tidur semalaman, Pak, akunya jujur." Haryono Wijaya berjalan perlahan memasuki ruangan sambil memandang sekeliling, memperhatikan setiap persiapan yang telah dilakukan Larasati Pramesti dengan saksama. "Semua persiapan ini kamu lakukan sendiri?" tanya Haryono Wijaya sambil memandang map-map yang telah tersusun rapi di atas meja. Larasati Pramesti mengangguk pelan. "Ya, Pak. Saya ingin memastikan tidak ada satupun yang terlewat." Haryono Wijaya mengangguk dengan wajah puas. "Bagus. Tetapi sebelum yang lain datang, ada sesuatu yang harus saya ceritakan kepadamu." Nada suaranya jauh lebih serius daripada biasanya sehingga membuat dada Larasati Pramesti terasa sesak. "Ada apa, Pak?" Haryono Wijaya menarik napas perlahan. "Para tamu yang akan datang hari ini adalah keluarga Santoso. Saya telah mengenal mereka selama puluhan tahun. Mereka adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai lama. Kepala keluarga mereka, Darmawan Santoso, bukan orang yang mudah diyakinkan." Larasati Pramesti mengangguk. "Saya mengerti." Haryono Wijaya melanjutkan dengan suara pelan. "Namun ada hal lain yang lebih penting. Keluarga Santoso memiliki hubungan yang sangat panjang dengan keluarga Wijaya, hubungan yang dimulai puluhan tahun yang lalu." Larasati Pramesti mengernyit bingung. "Hubungan seperti apa, Pak?" Sebelum Haryono Wijaya sempat menjelaskan, pintu ruang rapat kembali terbuka. Raka Dananjaya masuk bersama Surya Kusnadi dan Farhan Maulana. "Selamat pagi," sapa Raka Dananjaya dengan nada datar. Matanya langsung tertuju kepada Larasati Pramesti. "Saya lihat orang yang akan memimpin presentasi sudah siap. Semoga persiapannya benar-benar matang." Larasati Pramesti membalas dengan tenang. "Saya sudah siap." Raka Dananjaya memperhatikannya beberapa detik, seolah mencari sedikit saja tanda keraguan di wajahnya, tetapi ia tidak menemukannya. "Kita lihat nanti," katanya singkat. Beberapa menit kemudian para peserta rapat mulai berdatangan. Rangga Wiratama masuk dengan wajah yang tampak tegang karena memahami betapa pentingnya pertemuan hari itu. Maya Anindita, yang kini menjalani masa pembinaan langsung di bawah Larasati Pramesti, membawa air minum, teh melati, dan kopi untuk seluruh peserta. Dalam beberapa minggu terakhir sikapnya berubah sepenuhnya. Kesombongan yang dulu selalu tampak di wajahnya kini telah berganti menjadi kerendahan hati yang tulus. Ketika melewati Larasati Pramesti, ia berbisik pelan, "Kamu pasti bisa. Saya sungguh percaya kepadamu." Mendengar itu, mata Larasati Pramesti kembali berkaca-kaca. Beberapa minggu yang lalu perempuan yang sama bahkan nyaris tidak menganggap keberadaannya. Kini justru menjadi orang pertama yang memberinya semangat. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa manusia memang mampu berubah. Tepat pukul 09.00 WIB, pintu ruang rapat kembali terbuka untuk terakhir kalinya. Seorang pria lanjut usia berambut putih memasuki ruangan sambil bertumpu pada tongkat kayu jati berwarna gelap. Wajahnya dipenuhi guratan usia,
tetapi sorot matanya masih tajam dan penuh kewibawaan. Di belakangnya berjalan Rati Santoso dan Arya Santoso. Melihat tamu tersebut, Haryono Wijaya segera berdiri dan menghampirinya. "Selamat datang, Pak Darmawan. Merupakan kehormatan besar bagi kami menerima kedatangan Bapak." Kedua pria itu berjabat tangan cukup lama. Dari cara mereka saling memandang, semua orang dapat merasakan bahwa mereka telah melalui perjalanan panjang bersama selama bertahun-tahun. Dengan suara yang masih kuat meskipun usianya telah lanjut, Darmawan Santoso berkata, "Sudah terlalu lama kita tidak bertemu, Haryono." Haryono Wijaya tersenyum hangat. "Benar, sahabatku." Setelah itu Darmawan Santoso perlahan memandang seluruh ruangan. Tatapannya berhenti ketika melihat Larasati Pramesti. Ia terdiam cukup lama, memperhatikannya dengan penuh perhatian. Larasati Pramesti membalas tatapan itu meskipun jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir membuatnya kehilangan napas. Akhirnya Darmawan Santoso menoleh kepada Haryono Wijaya dan bertanya pelan, "Apakah ini perempuan yang selama ini kamu ceritakan?" Haryono Wijaya mengangguk. "Benar. Inilah Larasati Pramesti." Darmawan Santoso kemudian berjalan perlahan menghampirinya. Setiap hentakan tongkat kayunya menggema di ruangan yang sunyi. Sesampainya di depan Larasati Pramesti, ia memperhatikannya dengan sangat saksama sebelum berkata lirih, "Kamu sangat mirip dengannya." Larasati Pramesti merasa tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. "Dengan siapa, Pak?" tanyanya pelan. Darmawan Santoso menjawab tanpa mengalihkan pandangan, "Rukmini Wulandari." Mendengar nama nenek Rukmini diucapkan oleh orang yang sama sekali belum dikenalnya, Larasati Pramesti terdiam. Ia segera menoleh ke arah Haryono Wijaya, mencari penjelasan. Haryono Wijaya hanya mengangguk pelan seolah mempersilahkannya mendengarkan. Dengan suara bergetar Larasati Pramesti bertanya, "Bapak mengenal nenek Rukmini?" Darmawan Santoso tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi kenangan lama. "Tentu saja saya mengenalnya, Nak. Bertahun-tahun yang lalu, Rukmini Wulandari pernah menyelamatkan hidup saya." Seketika seluruh ruangan kembali diliputi keheningan. Bahkan Raka Dananjaya yang sejak tadi terus bersikap menantang pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Darmawan Santoso kemudian berjalan perlahan menuju salah satu kursi dan duduk dengan hati-hati, seolah sebuah kisah besar yang selama puluhan tahun tersimpan kini akhirnya akan diceritakan. Rati Santoso, perempuan parubaya yang mendampingi Darmawan Santoso, berdiri dengan tenang di samping ayahnya ketika pria lanjut usia itu mulai bercerita. "Semua ini terjadi puluhan tahun yang lalu," ujar Darmawan Santoso perlahan. "Saat itu saya masih muda, sombong, dan merasa uang membuat saya lebih tinggi daripada orang lain. Saya yakin dunia akan selalu mengikuti keinginan saya." Larasati Pramesti hanya mampu mendengarkan tanpa bergerak sedikit pun. Darmawan Santoso melanjutkan, "Suatu malam saya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Saya mengemudi dalam keadaan mabuk karena kebodohan saya sendiri. Mobil saya terbalik di sebuah jalan antar kota dekat Bogor, Jawa Barat. Tubuh saya terjepit di dalam kendaraan, kehilangan banyak darah, dan perlahan-lahan sekarat." Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah lantai sebelum kembali berbicara. Lalu tiba-tiba muncul seorang perempuan. Penampilannya sangat sederhana. Ia baru saja pulang bekerja dengan berjalan kaki. Ia bisa saja mengabaikan saya. Ia tidak mengenal saya, tidak memiliki alasan untuk berhenti, dan tidak akan memperoleh apapun dengan menolong saya. Air mata mulai mengalir di pipi Darmawan Santoso. Namun perempuan itu memilih berhenti. Ia merobek selendang batik yang dikenakannya untuk membalut luka saya agar pendarahan berhenti. Selama berjam-jam ia tetap berada di samping saya, menggenggam tangan saya dan terus mengajak saya berbicara agar saya tidak kehilangan kesadaran sampai ambulans datang. Ketika saya bertanya siapa namanya, ia hanya menjawab singkat, "Rukmini Wulandari." Tubuh Larasati Pramesti langsung terasa lemas. Melihat hal itu, Nadira Kusuma, yang baru saja masuk membawa tambahan teh dan kopi, segera menarik sebuah kursi agar Larasati Pramesti bisa duduk. Dengan suara yang hampir tidak terdengar,
Larasati Pramesti berkata, Nenek Rukmini tidak pernah menceritakan kisah itu kepada saya. Darmawan Santoso mengangguk perlahan. Beliau memang tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Setelah saya pulih, saya berusaha mencari beliau untuk mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikannya, tetapi saya tidak pernah berhasil menemukannya. Bertahun-tahun kemudian saya baru mengetahui bahwa beliau telah bekerja bersama keluarga Wijaya. Haryono Wijaya kemudian melangkah maju dan berkata, begitulah awal hubungan antara keluarga Wijaya dan keluarga Santoso, Larasati Pramesti. Bertahun-tahun yang lalu, Pak Darmawan datang menemui keluarga kami untuk mencari Rukmini Wulandari. Ketika beliau mengetahui bahwa Nenek Rukmini telah meninggal dunia, beliau sangat terpukul karena tidak sempat menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Darmawan Santoso kembali memandang Larasati Pramesti dengan mata yang dipenuhi haru. Dan sekarang, setelah sekian puluh tahun, saya bertemu cucu perempuan yang mewarisi wajah dan ketulusan Rukmini Wulandari, bekerja bersama putra dari keluarga yang dahulu juga menghormatinya. Hidup memang memiliki cara yang luar biasa untuk mempertemukan kembali orang-orang. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh Raka Dananjaya. Dengan nada datar ia berkata, semua kisah itu memang menyentuh, tetapi kita berkumpul di sini untuk membahas urusan bisnis. Larasati Pramesti tetap harus membuktikan bahwa dirinya layak menduduki jabatan sekarang. Darmawan Santoso menoleh perlahan ke arahnya. Tatapannya begitu tajam hingga seluruh ruangan kembali hening. Anak muda, katanya tenang, saya membangun seluruh usaha saya dari nol. Selama hidup saya telah menyaksikan ribuan presentasi dan mendengarkan ribuan proposal investasi. Ada satu hal yang saya yakini sepenuhnya, karakter seseorang jauh lebih berharga daripada angka-angka di atas kertas. Raka Dananjaya tetap berusaha mempertahankan pendapatnya. Dengan segala hormat, Pak Darmawan, karakter saja tidak cukup untuk menjalankan perusahaan. Darmawan Santoso tersenyum tipis. Kalau begitu, coba katakan kepada saya, berapa harga sebuah nyawa? Karena seorang perempuan sederhana yang tidak memperoleh keuntungan apapun telah menyelamatkan hidup saya. Seluruh perusahaan, seluruh kekayaan, dan semua yang saya miliki hari ini hanya ada karena Rukmini Wulandari memilih berhenti di jalan itu pada hari tersebut. Raka Dananjaya terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu memberikan jawaban. Darmawan Santoso kemudian kembali memandang Larasati Pramesti. Nak, sebenarnya saya sudah mengambil keputusan. Jantung Larasati Pramesti terasa berhenti berdetak. Bapak bahkan belum mendengar presentasi saya, katanya lirih. Darmawan Santoso tersenyum hangat. Saya tetap ingin mendengarkannya, tetapi bukan untuk menentukan keputusan investasi. Saya ingin mendengarnya karena saya yakin kamu memiliki banyak hal berharga untuk disampaikan. Mendengarkan cucu dari Rukmini Wulandari berbicara membuat saya merasa sedikit demi sedikit dapat membayar utang budi yang telah saya bawa selama puluhan tahun. Larasati Pramesti memandang sekeliling ruangan. Ia melihat Haryono Wijaya mengangguk memberikan semangat. Ia melihat Surya Kusnadi, Rangga Wiratama, Maya Anindita, dan Nadira Kusuma yang diam-diam mendukungnya. Ia juga melihat Raka Dananjaya yang masih menunggu dirinya melakukan kesalahan. Perlahan Larasati Pramesti berdiri tegak lalu berkata dengan suara yang mantap tanpa sedikit pun gemetar. Bapak Ibu sekalian, Nenek Rukmini selalu mengajarkan kepada saya bahwa ukuran sejati seseorang bukanlah apa yang dimilikinya, melainkan bagaimana ia memperlakukan mereka yang tidak mampu memberikan keuntungan apapun kepadanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Larasati Pramesti melangkah menuju layar presentasi, menyalakan proyektor, lalu memulai pemaparannya dengan penuh keyakinan. Larasati Pramesti melanjutkan presentasinya dengan tenang. Selama bertahun-tahun Hotel Grand Nusantara dibangun di atas konsep kemewahan. Kamar-kamar premium, layanan eksklusif, dan tamu dari kalangan atas. Selama ini pendekatan tersebut memang menghasilkan keuntungan, dan laporan keuangan membuktikannya. Di layar proyektor muncul grafik perkembangan pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Larasati Pramesti kemudian melanjutkan, namun ada banyak hal yang tidak pernah tercermin di dalam angka-angka ini. Laporan keuangan tidak menunjukkan seorang pramusaji yang bekerja lebih dari 12 jam setiap hari tetapi diperlakukan seolah tidak terlihat.
Laporan itu juga tidak menunjukkan petugas housekeeping yang membersihkan puluhan kamar setiap minggu tanpa pernah mendengar ucapan terima kasih. Angka-angka ini juga tidak memperlihatkan seorang tamu sederhana yang dipandang rendah hanya karena pakaiannya tidak semewah tamu lainnya. Ia berhenti sejenak agar semua orang benar-benar mencerna kata-katanya. Dalam beberapa minggu terakhir Haryono Wijaya tidak hanya mengubah sistem pengelolaan hotel, tetapi juga mengubah budaya kerja di dalamnya. Karyawan yang memperlakukan semua orang dengan hormat mulai diberikan penghargaan. Mereka yang melakukan diskriminasi diminta bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan hasilnya sudah mulai terlihat. Grafik berikutnya muncul di layar, memperlihatkan peningkatan kepuasan tamu, ulasan positif di berbagai platform perjalanan, serta kenaikan jumlah tamu yang kembali menginap. Dalam waktu yang sangat singkat, penilaian terhadap Hotel Grand Nusantara meningkat secara nyata. Bukan karena kami mengganti lampu kristal atau merenovasi kamar, melainkan karena kami mengubah cara setiap manusia diperlakukan di dalam hotel ini. Setelah itu Larasati Pramesti menatap langsung ke arah Raka Dananjaya. Tadi Bapak bertanya apakah keramahan cukup penting dalam dunia bisnis. Jawaban saya sederhana. Keramahan bukan sekadar penting, melainkan fondasi utama. Tamu tidak kembali hanya karena tempat tidurnya nyaman atau bangunannya mewah. Mereka kembali karena merasa dihargai, merasa diterima, dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar sumber keuntungan. Raka Dananjaya membalas tatapan itu tanpa berkedip. Namun untuk pertama kalinya ekspresi penuh keyakinan di wajahnya mulai berubah. Kesombongan yang selama ini begitu kuat perlahan digantikan oleh keraguan, atau mungkin kesadaran yang baru mulai tumbuh. Larasati Pramesti melanjutkan presentasinya. Usulan yang saya ajukan hari ini sangat sederhana. Saya ingin budaya kerja yang mulai dibangun di Hotel Grand Nusantara diterapkan juga di seluruh jaringan hotel PT Cakrawala Nusantara Group. Kita dapat membangun program pelatihan yang berpusat pada penghormatan terhadap martabat manusia sehingga setiap tamu dan setiap karyawan merasakan perlakuan yang sama. Kemewahan sejati bukanlah harga kamar yang mahal, melainkan kualitas cara kita memperlakukan sesama. Setelah selesai berbicara, Larasati Pramesti kembali ke tempatnya lalu memandang Darmawan Santoso. Nenek Rukmini tidak menyelamatkan Bapak karena mengharapkan balasan. Beliau menolong karena percaya bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang sama. Saya juga berdiri di sini bukan untuk mencari pujian ataupun jabatan. Saya berdiri di sini karena saya percaya perusahaan ini mampu membuktikan bahwa keberhasilan dan kemanusiaan dapat berjalan berdampingan. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Larasati Pramesti duduk kembali. Ruangan mendadak sunyi selama beberapa detik. Kemudian Darmawan Santoso mulai bertepuk tangan perlahan. Tepuk tangan itu semakin lama semakin kuat. Rati Santoso ikut berdiri dan bertepuk tangan. Setelah itu Surya Kusnadi, Rangga Wiratama, Maya Anindita, Nadira Kusuma, Farhan Maulana, dan satu demi satu seluruh peserta rapat ikut memberikan tepuk tangan yang panjang. Hanya satu orang yang tetap diam, yaitu Raka Dananjaya. Ia berdiri tanpa bergerak sedikit pun sambil terus memandang Larasati Pramesti. Beberapa saat kemudian, di luar dugaan semua orang, ia perlahan berdiri dan berkata, "Bolehkah saya berbicara?" Tepuk tangan pun berhenti. Seluruh ruangan kembali hening. Raka Dananjaya berjalan menuju tengah ruangan dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku jasnya. Cara berdirinya masih menunjukkan rasa percaya diri, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda, seolah ada bagian dari dirinya yang mulai runtuh. Dengan suara pelan ia berkata, "Haryono Wijaya membesarkan saya sejak saya masih kecil. Ibu saya, Melati Wijaya, meninggal ketika saya masih sangat muda sehingga saya hampir tidak memiliki kenangan tentang beliau." Mendengar nama kakaknya disebut, Haryono Wijaya perlahan menutup mata sambil menahan haru. Raka Dananjaya melanjutkan, "Sejak kecil saya terus mendengar tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga Wijaya. Kehormatan, rasa hormat, dan martabat manusia. Tetapi bagi saya semua itu hanyalah kata-kata yang terdengar indah tanpa makna. Saya lahir dengan kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Saya tidak pernah merasa membutuhkan nilai-nilai tersebut." Ia kemudian menoleh kepada Larasati Pramesti.
Ketika mendengar bahwa Paman mengangkat seorang mantan pramusaji menjadi asisten pribadi Presiden Direktur, saya sangat marah. Saya mengira Paman telah membuat keputusan yang didorong oleh belas kasihan, bukan oleh pertimbangan bisnis. Raka Dananjaya menarik napas panjang sebelum melanjutkan dengan suara yang jauh lebih pelan. Tetapi tadi malam saya sama sekali tidak bisa tidur. Malam sebelumnya Raka Dananjaya sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Ia terus teringat pada tatapan Larasati Pramesti ketika dirinya mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Akhirnya ia berkata pelan, "Semalaman saya terus memikirkan cara kamu memandang saya ketika saya menghina kamu. Di mata kamu tidak ada kebencian. Tidak ada rasa takut. Yang saya lihat justru rasa iba, seolah-olah kamu mengasihani saya." Larasati Pramesti tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Raka Dananjaya menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Baru tadi malam saya menyadari mengapa kamu memandang saya seperti itu. Kamu merasa kasihan karena melihat sesuatu yang selama ini saya tolak untuk akui. Seluruh kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan saya tidak pernah membuat saya menjadi manusia yang lebih baik. Semua itu hanya membuat saya semakin kesepian." Setelah itu ia menoleh kepada Haryono Wijaya. "Paman, selama bertahun-tahun saya terus berusaha membuktikan bahwa saya pantas mewarisi perusahaan keluarga, tetapi saya menempuh jalan yang salah. Saya mengira saya harus menjadi orang yang dingin, keras, dan tidak mengenal belas kasihan. Padahal selama ini Paman justru berusaha mengajarkan hal yang sebaliknya." Haryono Wijaya perlahan berdiri lalu menghampiri keponakannya. Mereka saling memandang cukup lama. Dengan suara yang dipenuhi emosi, Haryono Wijaya berkata, "Raka Dananjaya, ibu saya, Melati Wijaya, adalah perempuan paling lembut yang pernah saya kenal. Beliau pasti akan sangat sedih melihat jalan hidup yang sempat kamu pilih. Namun beliau juga pasti akan bangga melihatmu berani mengakui kesalahanmu, karena keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan." Raka Dananjaya menundukkan kepala. "Maafkan saya, Paman, atas semua yang telah saya lakukan." Tanpa ragu Haryono Wijaya memeluk keponakannya dengan erat. Pelukan itu seolah menghapus jarak yang telah memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Setelah mereka melepaskan pelukan, Raka Dananjaya berjalan mendekati Larasati Pramesti. Dengan tulus ia berkata, "Saya juga meminta maaf kepadamu atas semua perkataan dan prasangka saya. Sekarang saya mengerti bahwa kamu bukan hanya layak berada di posisi ini. Kamu memang orang yang paling tepat untuk menjalaninya." Air mata kembali mengalir di pipi Larasati Pramesti, tetapi kali ini ia tidak berusaha menyembunyikannya. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih." Saat suasana masih dipenuhi keharuan, Darmawan Santoso mengetukkan tongkat kayunya ke lantai hingga semua orang kembali memperhatikannya. Dengan senyum hangat ia berkata, "Baiklah, saya rasa kami sudah memperoleh jawaban yang kami butuhkan. Keluarga Santoso memutuskan untuk bergabung dalam proyek ekspansi ini. Bukan semata-mata karena keuntungan yang akan kami peroleh, melainkan karena kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari sesuatu yang pasti akan mendapat restu dari Rukmini Wulandari." Pertemuan itu pun berakhir, tetapi kisah mereka belum selesai. Sore harinya Larasati Pramesti mengajak Haryono Wijaya mengunjungi Ibu Dewi Lestari di rumah sakit. Kondisi beliau sudah jauh lebih baik dibanding beberapa minggu sebelumnya. Ketika mereka memasuki kamar, Larasati Pramesti berkata lembut, "Bu, ini Haryono Wijaya, orang yang selama ini saya ceritakan kepada Ibu." Ibu Dewi Lestari memandangnya dengan mata yang penuh rasa syukur. "Jadi Bapak adalah putra dari keluarga Wijaya." Nenek Rukmini sering sekali bercerita tentang keluarga Bapak. Haryono Wijaya menghampiri tempat tidur lalu menggenggam kedua tangan Ibu Dewi Lestari dengan penuh hormat. "Rukmini Wulandari adalah salah satu orang paling berarti yang pernah hadir dalam kehidupan keluarga kami. Dan setelah bertemu Ibu serta Larasati Pramesti, saya tahu bahwa ketulusan hati beliau benar-benar diwariskan kepada generasi berikutnya." Ibu Dewi Lestari tersenyum hangat. Senyum itu begitu mirip dengan senyum nenek Rukmini yang selalu dikenang Larasati Pramesti. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Bapak telah menyelamatkan hidup saya. Berkat pengobatan yang Bapak berikan,
Para dokter mengatakan kondisi saya terus membaik setiap hari. Haryono Wijaya menggeleng perlahan. Saya tidak menyelamatkan siapapun. Saya hanya mengembalikan sedikit kebaikan yang dahulu diberikan Rukmini Wulandari kepada keluarga kami, dan yang kemudian diteruskan oleh putri ibu ketika saya sangat membutuhkannya. Larasati Pramesti kemudian memeluk Ibu Dewi Lestari dengan penuh kasih sayang. Haryono Wijaya memandang mereka berdua sambil membiarkan air mata haru mengalir tanpa suara. Di kamar rumah sakit itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan seolah bertemu dalam satu ikatan yang dibangun oleh ketulusan hati yang telah melintasi puluhan tahun. Beberapa minggu kemudian Hotel Grand Nusantara dikenal luas sebagai salah satu hotel terbaik di Indonesia. Bukan semata-mata karena kemewahan bangunannya, melainkan karena setiap tamu dan setiap karyawan diperlakukan dengan penuh penghormatan. Kisah Larasati Pramesti, mantan pramusaji yang menyambut setiap orang dengan ketulusan, menyebar ke berbagai penjuru negeri. Raka Dananjaya kembali ke kantor pusat PT Cakrawala Nusantara Group sebagai pribadi yang telah berubah. Ia menerapkan budaya kerja yang sama di seluruh jaringan hotel perusahaan dan menjadi salah satu pendukung terbesar program yang dirancang oleh Larasati Pramesti. Dalam setiap seminar kepemimpinan yang ia hadiri, ia selalu menceritakan bagaimana seorang perempuan muda dari Indonesia telah mengajarkannya bahwa ukuran sejati seorang pemimpin bukanlah sebesar apa kekuasaan yang dimilikinya, melainkan sebesar apa rasa hormat yang diberikannya kepada setiap manusia tanpa memandang siapa mereka. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk merendahkan orang lain, melainkan kemampuan untuk mengangkat martabat mereka. Kata-kata itu terus hidup di dalam hati Raka Dananjaya dan menjadi prinsip yang selalu ia pegang. Sementara itu, Maya Anindita berubah menjadi salah satu karyawan terbaik di Hotel Grand Nusantara. Ia tidak pernah lagi memandang rendah seorang tamu hanya karena pakaian atau penampilannya. Kepada setiap pegawai baru ia selalu berkata bahwa Larasati Pramesti telah memberinya kesempatan kedua, dan ia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Rangga Wiratama tetap menjalankan tugasnya sebagai administrator hotel, tetapi kini dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Sebelum mengambil keputusan apapun, ia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah keputusan ini benar-benar menghormati orang-orang yang bekerja di tempat ini? Sedangkan Larasati Pramesti tidak pernah berubah. Ia tetap menjadi perempuan sederhana yang selalu memperlakukan siapapun dengan penuh hormat, tetap tersenyum meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya, dan tetap memegang teguh setiap janji yang pernah ia berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, lama setelah semua peristiwa itu berlalu, Larasati Pramesti sedang berdiri di lobi Hotel Grand Nusantara ketika seorang pria lanjut usia berpakaian sederhana masuk sambil membawa koper tua yang sudah tampak usang. Wajahnya terlihat lelah dan ia memandang sekeliling dengan ragu-ragu. Tanpa menunggu lebih lama, Larasati Pramesti menghampirinya sambil tersenyum hangat. "Selamat datang di Hotel Grand Nusantara, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tampak terkejut menerima sambutan sehangat itu. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya ingin mencari kamar untuk bermalam, tetapi sepertinya hotel ini terlalu mahal untuk orang seperti saya." Larasati Pramesti tersenyum lembut lalu menepuk pelan bahu pria tersebut. "Di tempat ini kami tidak pernah menilai seseorang dari penampilannya. Bapak adalah tamu kami dan akan selalu disambut dengan hormat. Mari saya antar sendiri ke meja resepsionis." Sambil berjalan berdampingan dengan tamu itu menuju meja penerimaan, Larasati Pramesti sempat menatap ke langit melalui kubah kaca lobi dan tersenyum kecil. Di dalam hatinya ia yakin bahwa Nenek Rukmini sedang memandangnya dari tempat yang damai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa telah memenuhi semua janji yang pernah ia ucapkan kepada perempuan yang paling ia cintai.